Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Hasnawwaida dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1C akan menjelaskan struktur dan fungsi dari pembagian sel ini. Yang pertama ada nukleus. Struktur nukleus yaitu tersusun dari membran inti, nukleoplasma, kromosom, dan nukleolus. Fungsi nukleus yaitu sebagai pusat komando sel. Yang kedua yaitu ada ribosom. Struktur ribosom yaitu terdiri dari dua subunit, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Subunit ribosom eukariota ditandai dengan subunit kecil 40S dan subunit besar 60S. Sedangkan subunit ribosom prokariota ditandai dengan subunit kecil 30S dan subunit besar 50S. Fungsi ribosom yaitu untuk menerjemahkan kode dari mRNA, messenger RNA menjadi protein. Yang ketiga ada badan Golgi. Struktur badan Golgi yaitu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu regiokis, sukeles, dan regiotrans. Fungsi badan Golgi yaitu membentuk membran plasma dan membentuk lisosom. Yang keempat ada membran plasma. Struktur membran plasma yaitu terdiri dari lapisan ganda fosfolipid dan protein yang tertanam di dalamnya. Fungsi membran plasma yaitu mengatur transportasi molekul ke dalam dan luar sel. Kedua, mendeteksi sel eksternal. Yang kelima ada mitokondria. Struktur mitokondria adalah terdiri dari membran dalam dan luar yang memisahkan dan memelihara ruang antara membran, matriks, dan daerah berair. Fungsi mitokondria yaitu tempat berlangsungnya metabolisme oksidatif. Yang kedua, menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang keenam ada mikrofilamen. Struktur mikrofilamen adalah filamen terkecil dari sitoskeleton yang terdiri dari dua untai protein globular yang saling terkait yaitu aktin. Fungsi mikrofilamen yaitu menyediakan struktur dan dukungan bagi sel. Yang kedua, membantu pembelahan sel. Yang ketujuh ada filamen intermediate. Struktur filamen intermediate yaitu memiliki diameter 8-10 nanometer yang berada di antara mikrofilamen aktin yang lebih tipis dan mikrotubulus yang lebih tebal. Fungsi filamen intermediate yaitu memberikan dukungan mekanis pada sel. Yang kedelapan ada mikrotubulus. Struktur mikrotubulus yaitu tersusun dari protein tubulin yang berkumpul menjadi heterodimer alfa dan beta tubulin. Fungsi mikrotubulus yaitu membantu pergerakan sel. Kedua, menentukan bentuk sel. Yang kesembilan ada badan mikro. Badan mikro yaitu organel sel yang memiliki bentuk bulat, berisi enzim katalase dan oksidase, dan tersebar di sitoplasma. Yang ke-10 ada sentrosom. Struktur sentrosom yaitu terdiri dari dua sentriol yang merupakan cincin mikrotubulus. Fungsi sentrosom yaitu mengatur mikrotubulus dan elemen sitoskeletal lainnya dalam sel. Yang ke-11 ada lisosom. Struktur lisosom yaitu berbentuk seperti kantong atau vesikel yang dikelilingi membran fosfolipid. Fungsi lisosom yaitu mencerna zat-zat makanan asing yang masuk ke dalam sitoplasma. Yang ke-12 ada flagela. Struktur flagela yaitu tersusun atas 3 elemen struktural utama, yaitu badan basal, kelit, dan kilamen. Fungsi flagela yaitu untuk membantu pergerakan dan lokomosi sel. Selanjutnya yang ke-13 yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Selanjutnya yang ke-14 ada retikulum endoplasma kasar. Struktur retikulum endoplasma kasar yaitu organel sel yang terdiri dari banyak lipatan jaringan dan saluran yang ditutupi oleh ribosom. Fungsi retikulum endoplasma kasar yaitu pengangkutan molekul.
Dan yang terakhir ada retikulum endoplasma halus. Struktur retikulum endoplasma halus yaitu berbentuk tabung yang terletak di dekat pinggiran sel dan terkadang bercabang membentuk jaringan yang tampak retikuler. Fungsi retikulum endoplasma halus yaitu menghasilkan karbohidrat dan lemak yang dibutuhkan untuk membangun membran sel. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.